Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang obat diabetes mellitus. Pertama, apa sih itu diabetes mellitus? Secara umum, diabetes mellitus dikenal sebagai keadaan di mana kadar gula dalam darah seseorang melebihi kadar normalnya. Diabetes mellitus merupakan kelompok gangguan metabolisme lemak, karbohidrat, dan metabolisme protein yang disebabkan karena gangguan sekresi, bisa juga karena adanya gangguan aksi insulin atau keduanya. Di sini kita akan membahas lebih dalam tentang obat diabetes mellitus tipe 2. Adapun nama obat yang akan kita bahas yaitu obat metformin. Jadi, diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula dalam darah yang diakibatkan oleh faktor gabungan antara pola hidup yang tidak sehat dan genetik. Tubuh manusia dapat memproduksi gula dari simpanan gula otot atau glikogen atau juga dari lemak dan protein melalui proses glikogenolisis dan melalui proses gluconeogenesis. Hal inilah yang mengakibatkan orang yang telah melakukan puasa kadar gulanya akan tetap tinggi karena tubuh kita sendiri itu dapat memproduksi gula. Namun bukan berarti karena tubuh kita bisa memproduksi gula, kita tidak boleh mengonsumsi gula, tapi kita menggunakan sewajarnya saja. Metformin merupakan obat yang paling banyak digunakan untuk mengontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Menurut American Diabetic Association, metformin merupakan pilihan pertama kecuali pada pasien yang mengalami alergi dan juga yang mengalami kondisi gagal ginjal dengan GFR kurang lebih 30 ml per menit. Selanjutnya, cara kerja dari metformin. Yang pertama, menghambat produksi gula di hati atau glukogenesis. Lalu dia akan menghambat hormon ghrelin, meningkatkan sekresi insulin, meningkatkan sensitivitas insulin. Ini adalah beberapa metformin yang dijual di pasaran seperti Glucopak, Forbetes, dan lain-lain. Metformin dijual dalam bentuk tablet dengan dosis 500 mg, 700 mg, dan 1000 mg. Adapun dosis metformin dibedakan berdasarkan usia, tingkat keparahan, riwayat kesehatan, dan respon pasien terhadap obat. Selanjutnya, inilah ketetapan dosis yang terdapat pada metformin untuk dewasa dan anak-anak umur 10 tahun ke atas. Ini ada ketetapan dosis awal dan dosis maksimalnya. Metformin sebaiknya diminum segera setelah makan untuk mencegah rasa tidak nyaman pada lambung, seperti mual dan nyeri lambung, kecuali dokter telah meminta cara minum yang lain. Pengobatan diabetes mellitus memerlukan kedisiplinan yang sangat tinggi untuk menjaga gula darah tetap pada retak normal, tidak tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Sehingga saat mengonsumsi metformin harus teratur. Jika 3 kali sehari, maka 3 kali seharinya diberikan jeda yang pas, berarti tiap 8 jam, sehingga interval waktu yang selalu sama. Jika Anda terlewat minum metformin,
maka sebaiknya Anda segera minum setelah Anda ingat, jika jeda waktunya masih ada. Sementara jika jeda waktunya sudah terlalu pendek, maka sebaiknya obat itu dilewati saja. Saat Anda mengonsumsi metformin, Anda tidak boleh meningkatkan dosis atau memberhentikan tanpa izin dokter. Efek samping yang berat jarang terjadi akibat konsumsi metformin. Efek samping yang umum terjadi adalah seperti mual, nyeri ulu hati, sakit perut, menggigil, batuk, dan nyeri otot. Sementara efek samping yang cukup berat adalah terjadi oksidosis laktat, terutama jika digunakan pada pasien gagal ginjal stadium akhir. Saat Anda mengonsumsi metformin, sangat mungkin juga Anda mengonsumsi obat yang lain. Apalagi diabetes mellitus ini biasanya juga disertai dengan sakit-sakit yang lain, sehingga sangat memungkinkan untuk mengonsumsi obat yang lain juga, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dari obat metformin. Contohnya itu dapat kita lihat pada gambar. Jika diberikan metformin bersamaan dengan larutan kontras, yang dimana larutan kontras ini biasanya digunakan untuk proses pemindaian. Jadi saat Anda melakukan ronsen, ini biasa digunakan larutan kontras. Jika digunakan secara bersamaan, maka risiko terjadi gagal ginjal akut akan semakin tinggi. Jadi sebaiknya saat akan dilakukan tindakan kontras, metformin ini diberhentikan dulu penggunaannya selama 2 hari atau 28 jam. Sementara itu, jika bersamaan obat antiinflamasi, nonsteroid, dan antihipertensi, efeknya meningkatkan risiko asidosis. Pada ibu hamil, metformin termasuk ke dalam kategori B atau aman digunakan untuk ibu hamil. Meskipun menurut American Diabetic Association, metformin bukan merupakan pilihan pertama untuk ibu hamil dengan diabetes mellitus. Sedangkan metformin dapat diserap di ASI, sehingga penggunaan pada wanita menyusui boleh atas persetujuan dokter dan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Demikian materi saya tentang obat metformin. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.